Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi dari Prodi Manajemen kelas 3B semester 3 akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu soal UTS yang diberikan oleh Bapak Rosadi selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Baiklah, soal yang nomor 1, apa saja yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja? Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu al berarti keluarga, golongan, atau pengikut. As-sunnah artinya jalan, cara, atau perilaku walaupun tidak diridhoi. Sedangkan al-jamaah artinya sekelompok orang, banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan, atau kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan. Istilah Aswaja muncul sebagai reaksi terhadap paham kelompok Mu'tazilah yang dikenal sebagai kaum rasional Islam yang ekstrim. Kelompok ini mengedepankan pemahaman teologi Islam yang bersifat rasionalis dan liberalis. Soal nomor 2, sebutkan ciri-ciri Aswaja. Ada 3 ciri-ciri utama Aswaja. Yang pertama, mereka adalah kelompok mayoritas pada setiap masa. Hal ini berdasarkan pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW tentang Sawadul Azam dan Al-Jamaah. Kedua, mereka berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketiga, mereka tidak mengkafirkan orang Islam karena sebuah dosa. Yang ketiga, bagaimana cara fikir Aswaja? Ada 3 cara berpikir Aswaja. Pertama, at-tawasud atau bersikap tengah-tengah. Tidak memihak yang kiri maupun kanan, atau lebih dikenal dengan pemikiran moderat. Kelompok yang tidak ke kiri dan tidak juga ke kanan. Kelompok ini selalu mencari jalan damai dalam memecahkan setiap persoalan. Yang kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal. Tidak semata-mata mengedepankan Al-Quran dan hadis, juga menggunakan akal dalam memutuskan sebuah perkara yang memang tidak ada dalilnya. Yang ketiga, al-i'tidal atau tegak lurus. Tidak berhenti menyuarakan kebenaran apapun itu rintangannya. Setiap kebenaran harus dipertahankan dari segala ancaman pemikiran luar yang merusak Islam. Selain ketiga prinsip itu, golongan Aswaja juga mengamalkan pemikiran tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud akidah dan fikih Aswaja. Akidah secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Akad artinya pengikatan. Secara definisi, akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Terkait akidah Aswaja, artinya keyakinan seseorang terhadap agama Islam. Akidah memiliki beberapa prinsip Aswaja. Yang pertama, keseimbangan dalam penggunaan dalil, akil, dan nakli. Yang kedua, memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Yang ketiga, tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Akidah merupakan persoalan esensi dalam agama Islam. Akidah tidak bisa dipisahkan dari persoalan keyakinan. Mengenai fikih Aswaja atau tata aturan dalam agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Karena fikih memiliki fondasi wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Oleh sebab itu, setiap mujtahid atau pembuat hukum Islam pasti menempatkan Al-Quran
dan sunnah sebagai sumber referensi utama. Fikih bersifat universal yang memiliki tuntunan hidup yang berhubungan dengan Tuhan, sosial, dan diri pribadi. Fikih berkaitan dengan etika, adab, atau kesopanan dalam bermasyarakat, bahkan dalam beribadah kepada Tuhan. Ada 4 imam mazhab yang tidak bisa dipisahkan dari fikih aswaja. Yang pertama, Imam Abu Hanafi. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Soal nomor 5, bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Menurut saya tidak. Saat ini banyak sekali aliran-aliran sesat yang muncul. Sikap seharusnya umat Islam ialah tentunya tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apalagi setiap kelompok memiliki dalil masing-masing dan itu harus dihormati. Sebab perpecahan itu berasal dari umat yang lemah imannya. Islam sebagai ajaran yang baik untuk pandangan hidup manusia. Jika terjadi perpecahan itu bukan berasal dari agamanya tetapi umatnya. Dan perpecahan di kalangan umat Islam dikarenakan melemahnya imam dan silaturahmi. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.